Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali dalam Renungan Penyejuk Jiwa, masih dalam tema hadirnya Allah dalam persoalan yang kita alami di bagian atau topik yang ketiga. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kembali kami berdoa Tuhan, datang kepadamu untuk memohon hikmat-Mu dari firman-Mu dalam semua perjalanan hidup kami. Ada banyak masalah, tantangan, persoalan yang mungkin kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi kami mau bersikap benar, berpikir benar, sehingga tindakan kami juga benar dalam masalah persoalan yang kami alami. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami melalui terang firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama dan kedua kita sudah membahas masih di dalam teks Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai ayat 17. Di mana dalam masalah persoalan yang dialami oleh umat Tuhan, akhirnya mereka berpikir waktu itu bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka, Tuhan melupakan mereka. Itu di ayat 14. Tapi kita sudah belajar bahwa akhirnya Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya atau tidak menyayangi bayi yang dari kandungannya? Sekalipun ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya, Tuhan berkata, aku tidak akan melupakan engkau. Dan di video pertama kita sudah belajar, bukti Tuhan tidak melupakan kita. Dia lukiskan kita di telapak tangannya. Itu di ayat yang ke-16 bagian A. Dan kemudian di video yang kedua kita sudah belajar, bukti Tuhan tidak melupakan kita. Dia berkata di ayat 16 bagian B, bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya bahwa Tuhan tetap memandang kita sehingga kita ada di ruang matanya. Dan kali ini di video yang ketiga ini, bukti Tuhan tidak melupakan kita. Di poin yang ketiga adalah bahwa Tuhan memberi janjinya bahwa Dia akan membebaskan kita dalam masalah yang kita alami. Dia akan menyelesaikan masalah dan persoalan yang kita sedang alami saat ini. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-17, di mana setelah dia menegaskan ayat 15 bahwa dia tidak akan melupakan kita, kemudian dia berikan bukti yang ketiga di ayat yang ke-17, bahwa orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Dia berjanji kepada umatnya yang sedang ada dalam masalah, sehingga akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan melupakan mereka, Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan berkata, aku tidak melupakan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Aku pegang engkau di telapak tanganku, dan kemudian engkau ada di ruang mataku, tembok-tembokmu ada di ruang mataku. Artinya aku mengawasi engkau. Dan akhirnya dia beri janji, lihat aku akan membebaskan engkau, di mana yang membangun engkau datang segera, tetapi orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, atas persoalan, atas tantangan, masalah yang kita hadapi saat ini, bahwa apa yang menyebabkan masalah itu akan meninggalkan kita, tapi apa yang akan menyelesaikan masalah itu akan datang ke firman Tuhan. Dan janji ini diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel di ayat 17 ini. Sebelumnya sebenarnya Tuhan
sudah menjanjikan di ayat 18, di ayat 8, di mana di ayat 8 Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Saudara, janji Tuhan di ayat 17 ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang ke-8, di mana Tuhan menegaskan bahwa ada waktu Dia berkenan, dan pada waktu Dia berkenan Dia akan menjawab. Nah, kalau kita kaitkan yang kedua ini, maka janji Tuhan dalam hal ini ada dalam dua bentuk. Di mana bentuk pertama, saat mereka ada dalam penindasan bangsa Asyur, bahwa mereka akan dilepaskan dari penindasan itu. Dan juga kalau kita lihat mulai ayat 8 ini, maka ini janji tentang pembebasan yang dikerjakan oleh Mesias, atau janji mesianis, kedatangan Yesus sebagai pembebas yang sudah digenapi pada kedatangannya yang pertama dan akan digenapi sempurna pada akhir zaman. Artinya apa, saudara? Bahwa kalau kita melihat di ayat 17 ini, Tuhan berkata, orang yang membangun engkau akan datang segera, tetapi orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Di mana janji itu ada dalam dua bentuk, yaitu pembebasan mereka dari bangsa Asyur itu sudah digenapi, dan janji tentang Mesias juga sudah digenapi, tapi secara progresif akan digenapi sempurna pada akhir zaman, pada kedatangannya yang kedua kali. Artinya apa? Bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi, karena buktinya janjinya itu sudah digenapi dalam pembebasan mereka dari penindasan Asyur, sudah digenapi juga dalam janji mesianis kedatangan Yesus sebagai pembebas. Saudara, itu artinya bahwa kalau hari ini kita ada dalam masalah yang kita alami, Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak melupakan kita atas masalah dan persoalan yang sedang kita alami itu. Dan buktinya Dia tidak melupakan kita. Dia beri janji bagi kita bahwa yang merusak kita akan pergi segera, tapi yang membangun dan memperbaiki itu datang segera. Artinya yang menyebabkan masalah dan persoalan itu akan menjauh dan sirna, tetapi hal-hal yang mendatangkan perbaikan, pemulihan itu datang, kata firman Tuhan. Artinya hari ini dalam masalah persoalan yang sedang kita alami, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Tuhan tidak menyayangi saudara. Karena firman-Nya berkata, Dia lukiskan saudara di telapak tangannya, di matanya tertuju kepada saudara. Dan kemudian poin ketiga ini, Dia menegaskan bahwa Dia berjanji akan memulihkan saudara dari masalah yang saudara alami. Dia berjanji akan memulihkan persoalan yang saudara alami, di mana hal-hal yang merusak itu akan meninggalkan, tapi hal-hal yang memperbaiki dan memulihkan itu akan datang, kata firman Tuhan. Ayat 18 tadi Dia berkata, pada waktu aku berkenan, artinya ada waktunya. Ayat 8, ada waktunya bahwa Tuhan menyatakan perkenanannya, Tuhan lakukan pemulihan, Tuhan kerjakan perubahan. Yakinlah bahwa akan ada waktu Tuhan memulihkan, akan ada waktu Tuhan mengerjakan perubahan. Hal-hal yang merusak akan meninggalkan, hal-hal yang memperbaiki akan datang. Hal-hal yang menyebabkan saudara sedang ada dalam masalah dan persoalan saat ini akan meninggalkan saudara. Penyebab-penyebab persoalan itu akan menjauh. Tetapi hal-hal yang memulihkan, alasan-alasan yang akan mengerjakan perubahan, itu didatangkan Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sehingga itu artinya masalah selesai, tapi hal yang perbaikan, pemulihan akan dikerjakan, membangun, katanya di sini.
orang-orang yang membangun engkau datang segera. Artinya perubahan, bukan hanya masalah terjadi, tapi perubahan, pembangunan, pemulihan akan terjadi. Tetap semangat saudara. Sekalipun saat ini sepertinya masalah itu masih menghimpit saudara, jangan putus asa, tetap semangat. Karena ada waktunya masalah itu, ada waktu perkenanan Tuhan di mana masalah itu akan diselesaikan. Tapi hal-hal yang akan memulihkan dan membangun saudara akan datang segera ke dalam kehidupan saudara. Melangkah terus sekalipun beban persoalan sedang menghimpit kita saat ini. Sekalipun masalah belum diselesaikan, belum selesai saat ini. Yakinlah bahwa Tuhan tidak melupakan saudara. Firman-Nya tadi berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan, yang tega melupakan dan tidak menyayangi bayinya, firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Buktinya, dia berkata, aku lukiskan engkau di telapak tanganku. Buktinya, yang kedua, dia berkata, engkau ada di ruang mataku, artinya dia sedang melihat kita. Dan bukti yang ketiga, dia memberi janji bahwa persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi akan segera diselesaikan sesuai dengan waktu perkenanan Tuhan. Dan pemulihan, pembangunan, perubahan akan terjadi kata firman Tuhan. Mari kita pegang janji firman Tuhan. Tetap melangkah sekalipun masalah masih sedang menghimpit, sedang membebani saudara. Karena ada waktunya Tuhan akan memulihkan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali saat ini di video yang ketiga ini kami sudah belajar bahwa bukti engkau tidak melupakan kami. Engkau menegaskan bahwa masalah yang sedang kami alami, penyebab-penyebab persoalan itu akan meninggalkan kami. Dan hal-hal atau orang-orang atau apapun yang engkau pakai untuk membangun dan memulihkan kami datang segera, kata firman-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya sekalipun kami sedang menghadapi masalah, sekalipun beban masih ada pada kami, persoalan masih ada pada kami saat ini, kami mau tetap melangkah dengan semangat, dengan memegang firman-Mu bahwa engkau berjanji pemulihan akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami tetap melangkah dengan pemikiran yang benar, bahwa Allah tidak meninggalkan kami. Kami ada di telapak tangan-Mu, engkau memegang kami. Kami ada di ruang mata-Mu, engkau mengawasi dan melihat kami. Dan janji-Mu berkata bahwa engkau akan memulihkan segala persoalan yang kami alami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.